Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, kelihatan penceramahnya. Panjang. Kalau penceramah tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jadi kedengeran tuh. Nah, jadi biasanya kalau penceramah itu kayak gitu cirinya. Jadi beda pemirsa. Kalau ngobrol sama penceramah itu ada aja dia sesuatu yang bikin kocak gitu. Ada kalanya kocak, terus Ada kalanya marah-marah. marah-marah kayak dia mau marah-marahin anaknya tuh. Waduh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu kembali bersama Pak Kiai. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Bajunya putih. Luar biasa. Iya, 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 iya. Biasa di luar. Bajunya putih-putih nih. Putih-putih. Kayak mau berangkat umroh aja. Kayak mau berangkat umroh, kayak mau mati juga kan putih. Nanti dulu. Nanti dulu. Kita belum mencapai sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Gajian. Nanti kalau udah gajian, baru. Gajian YouTube ya. Nah, gitu. Ya, kita kembali ke penjelasan ataupun pembahasan sesuatu yang harus dibahas Pak Kiai. Apa Sesuatu. itu? Di negara kita Republik Indonesia. Luar biasa. Merdeka. 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 Salam Pancasila. Salam Pancasila. Di negara kita Republik Indonesia ini memang ya unik. 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 Banyak warna. Hmm. Dari warna agama, warna budaya, warna apa lagi ya? Warna kulit, warna partai itu, banyak banget di Indonesia ini. Nah, untuk warna yang ini kita sedikit membahas warna apa ya sebutnya, agama ya, ataupun keyakinan mungkin ya. Karena kita Muslim, ya sebutan doang sih paling saya juga. Saya belum tahu Muslim yang sesungguhnya itu seperti apa, tapi katanya sih Muslim, KTP saya Islam. Ya, ACC oleh Dukcapil ya. Nah, gitu. Kalau secara prakteknya mungkin saya masih ragu. Ya, asesornya itu harus Allah langsung. Iya, gitu. Lanjut ke pembahasan yang bakal kita bahas. Wali. Wali. Okay. Tinggi kali rupanya. Biasanya nanya-nanya sholat. Ini pemirsa ruang bicara, saya nih tadinya tidak dikasih tahu akan ditanya apa. Banyak pembahasannya luar biasa nih. Pembahasan wali ya. Iya. Wali nikah. Bukan, tapi Waliullah. Waliullah. Gitu. Saya kan belum paham banget tentang wali. Ya. Jadi dari sini Pak Kiai kan mungkin pasti tahu lah tentang wali, wali yang beneran wali yang wali-walian, gitu, wali palsu, gitu. Pasti ada cirinya dan ada keterangannya ya, maksudnya pencapaiannya, maksudnya orang itu bisa sampai jadi wali atau yang bukan wali. Ya, kalau membahas tentang wali, la ya'lamul wali illa biwaliyin ya. Tidak ada yang tahu siapa itu wali kecuali wali. Harus wali lagi. Wali lagi. Kalau kita sebagai orang awam, mudah-mudahan ya, termasuk orang awam minimal. Iya. Karena awam itu adalah al-muslimul muttaqi, muslim yang bertakwa. Kemudian ya'khudhu syar'a fi jami ahwali, kemudian dia selalu mengkaji hukum-hukum Allah pada setiap waktu yang Allah titipkan terhadap diri. Berarti itu saya juga bukan masuk awam juga, Kiai. Kalau tidak termasuk awam ya dua kemungkinan. Apa itu? Kalau tidak fasik ya munafik. Iya, mungkin ada di situ saya. Kalau kita sering dengarkan orang kita mah awam padahal ngajinya pun seminggu sekali.
itu belum layak untuk dikatakan awam. Udah saya mau munafik aja lah. Banyak janji rupanya. Banyak janji. Ya, kita kriteria awam pun jauh dari kata itu. Iya. Dan pembahasan malam ini Wali. tentang wali. Wali. Luar Gitu. biasa. Apa yang unik di wali? Ya di Indonesia khususnya ya, karena kan saya tinggal di Indonesia. Indonesia. Yang saya tahu kan ada wali sanga itu ya, wali 9 wali itu ya. Iya, Yang 9 wali. Jangan bintang 9 wali. Kalau bintang 9 wali itu sudah gak ada. Sudah itu. Adanya 5 tahun sekali. Oh iya, berarti ini wali Allah. Iya, waliullah. Yang saya tahu kan cuma ada 9 wali itu gitu. Nah, belakangan ini ya dari media ataupun di kota-kota ataupun di kampung ya, entah benar ataupun salah, ada yang ya dia sih nggak mengucapkan secara langsung kalau dia wali, cuma ada yang mengecam itu wali gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan yang dilakukan, ataupun sesuatu hal yang dianggap aneh oleh logika, kemudian itu dianggap hebat dan diyakini bahwa itu wali mungkin. Kalau wali yang sesungguhnya itu seperti apa, Pak Kiai? Ya, wali yang sesungguhnya adalah masuk terhadap kalangan khos ya, kalangan yang khusus gitu. Jadi kelasnya kelas VIP dia. Kalau kita orang awam kelas ekonomi, ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah kelas khos. Khos itu adalah orang yang la yufariquha, tidak pernah berpisah dengan syariat. Dia tuh terus berpegang teguh terhadap syariat dan tidak akan pernah berpisah dengan pada syariat. Tidak akan pernah meninggalkan hukum-hukum syariat. Wali yang sesungguhnya. Jadi dasar kita, patokan kita, kalaupun kita semisal melihat sesuatu yang aneh di luar nalar kita, di luar kebiasaan, ya jangan dulu dihukumi sebagai wali, karena wali itu termasuk khos, dan khos itu ya dia tidak akan pernah berpisah dengan apa yang sudah dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka teringat terhadap firman Allah juga kan, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian itu benar-benar cinta terhadap Allah, cinta itu kata Ibnu Qayyim, Mang Robert, adalah al-ma'ilud da'imu fi qalbil haim, perasaan yang kekal yang ada di dalam hati kemudian membawa kegelisahan. Itu cinta. Itu cinta. Kalau enggak galau tuh itu bukan cinta namanya. Berarti ciri cinta itu galau. Ciri cinta itu galau, dia tuh ingin terus-terus bermesraan dengan Allah. Gelisah. Dengan cara ia melaksanakan semua apa yang dihukumi oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah. Zikir mungkin. Zikir, dengan sholat, dengan puasa, baca Quran, banyak lah. Ribuan ibadah. Tapi kalau seseorang semisal bisa terbang, bisa memberhentikan hujan, bisa ngobrol dengan hewan, kucing gitu. Kata kucingnya, oh pengen ngopi katanya. Ngopi, kata dia, bahasa-bahasa yang aneh yang tidak bisa dipahami ya jangan dulu dianggap wali. Itu sangat keras. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru 'alal hawa maka fala taghtaru. Apa itu Pak Kiai? Iya, kata Imam Syafi'i, tatkala kalian melihat satu laki-laki atau seseorang yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, kalau di Pandeglang namanya encang-encang. Wa yatiru 'alal hawa, kemudian dia bisa terbang ke angkasa. Kalau Pandeglang itu namanya lalai. Iya. Fala taghtaru, maka kita jangan heran, jangan aneh.
Jangan aneh. Jangan langsung bilang, Oh, jangan. Hatta ta'ridu amroh. Sampai kita melihat atau memeriksa perkara alal kitab wa sunnah tentang perintah Allahnya, perintah Rasulnya. Jadi jangan sampai tatkala kita menganggap seseorang itu wali, ternyata sholat subuhnya jam 8. Itu walaupun bisa terbang. Walaupun bisa terbang, kita jangan aneh, dan itu palsu itu. Iya. Karena wali-wali Allah itu ya tadi, Orang yang menjalankan syariat ya. orang yang menjalankan syariat dan tidak akan pernah berpisah dengan syariat itu. Karena wali, ada, kalau udah wali kan pasti ada rajanya ya. Rajanya para wali. Siapa? Dan Syamdul Tuan Qadir Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ngomongin tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, itu kan ada, saya pernah dengar ada apa sih namanya, Toriko ya, Toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu zikir ya, zikir. maksudnya zikir illallah. Ya, zikir, ada jahar, ada sir, ada ucapan dengan kalimat la ilaha illallah, ada ucapan dengan Allahu Allah. Itu sir dipadukan dan dinamai Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, Tuan Syamdul Qadir Jailani mengantarkan seseorang untuk berzikir itu supaya dia terus-terusan ingat terhadap Allah. Artinya Allah itu Sang Maha melihat, Allah itu Sang Maha bijak, Allah itu Sang Maha segalanya. Dari setiap langkah dia yang dia langkahkan, kedipan mata yang dia kedipkan, agar hal itu dikembalikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Menerima apapun yang Allah berikan terhadap kehidupannya. Nah, itu buah daripada zikir itu. Buah daripada thariqah itu. Jadi thariqah mengantarkan seseorang supaya lebih bisa berqanaah dengan baik, supaya ikhlas menjalankan kehidupan dengan baik, kemudian mampu beribadah secara ikhlas dan memiliki keimanan. Kan Tuan Syekh sendiri yang mengatakan bahwa siapa saja yang mencintaiku, maka aku akan menganggap dia santriku. Barang siapa yang aku anggap santriku, maka aku akan jamin dia di akhirat nanti. Cukup nggak saya cuma bilang gini, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, I love you. Cukup nggak kayak gitu? Di dalam tafsirannya di kitab Fathur Rabbani, Tuan Syekh Abdul Qadir itu menafsirkan santri Tuan Syekh itu adalah orang yang mampu dan mau menjalankan semua nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir, dijalankan, diaplikasikan kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau hanya bilang Tuan Syekh I love you gitu, saya cinta Tuan Syekh, tanpa melaksanakan apa yang beliau anjurkan terhadap kita, ya cinta bohong itu. Cinta palsu itu. Tidak diakui. Nah, kembali ke masalah zikir tadi ya. Apakah semua orang bisa maksudnya mengadakan zikir bersama ataupun punya rutinitas zikir gitu? Ya bisa saja. Zikir itu kan Allah perintahkan untuk mengingat Allah dengan sebanyak-banyak. Nah, thariqah adalah sebuah pembiasaan bagi hidup kita. Bagi kita pada sholat diperintahkan untuk 165 kali la ilaha illallah dan 300 kali Allahu Allah dengan sirnya. Itu zikir apa itu? Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, itu supaya kita membiasakan diri berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak hanya sebuah lisan yang dilisankan. Kata Tuan Syekh, ciri orang yang munafik itu adalah lisanu kayashkuru wa qalbuka yakfur. Lisannya berzikir, lisannya mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, lisannya mengucapkan A, mengucapkan B dengan kalimat-kalimat thayyibah, sementara wa qalbuka yafjuru, sementara hatinya itu fujur, sementara hatinya itu ya brengsek, berdosa. Lisan doang ilallah 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 ilallah. Hati semisal mengingat luar daripada Allah itu. Enggak sesuai ya? Tidak sesuai.
Dan lebih apa bahayanya tatkala orang itu sudah mengklaim bahwa dirinya itu ahli zikir, bahwa dirinya itu ahli thariqah, itu klaim atau apa memaksakan diri untuk disebut ahli zikir, ahli thariqah, kemudian orang-orang yang melihatnya menganggap bahwa dia itu wali, padahal maaf misal faham agamanya pun misal minim. Iya. Karena tidak ada wali yang tidak paham agama, Mang. Begitupun ahli zikir ya. Ahli zikir sama. Iya. Dia mapan dalam keilmuan agama pastinya. Iya, mapan di dalam keilmuan agama, karena orang-orang yang berdekatan diri dengan Allah Azza wa Jalla, sebelum dia berdekatan diri, maka pasti dia mengenyam pendidikan agama itu dengan baik. Sudah mendalami. Karena orang yang tidak paham agama kemudian dia langsung bertasawuf, maka kemungkinan tasawufnya itu adalah tasawuf yang salah. Dan ya sekarang sih ya saya sih nggak tahu benar ataupun salah. Ya kan bukan apa-apa dan nggak bisa menghakimi. Cuma kan sekarang banyak banget itu Pak Kiai, maksudnya majelis-majelis zikir gitu di mana-mana gitu. Ya kalau baik memang banyak majelis zikir, banyak majelis talim, banyak pondok-pondok pesantren. Yang harus kita perhatikan ya tatkala kita menilai seseorang, ya nilai dulu tentang ibadah-ibadahnya itu. Kalaupun misal bermerek pondok pesantren thariqah A, B, C, kemudian si kiainya sholat subuhnya di duha, kesiangan, atau sholat itu kiranya tidak sesuai dengan syariat. Ataupun pondok pesantren si kiainya tatkala baca kitab membaca kalimat tabarukan dibaca tabrakan misalkan, kan tidak lucu juga gitu. Kalau orang-orang yang mengklaim dirinya ahli A, ahli B, ternyata bukan, ya diragukan. Jadi pemirsa ataupun para penggemar channel, sedikit penjabaran tentang para wali yang tadi. Kita jangan terlalu ataupun jangan mudah percaya dengan seseorang ataupun siapapun dia yang mengaku wali, karena penjelasan Pak Kiai tadi, walaupun dia bisa terbang atau bisa jalan di atas air, burung juga bisa terbang. Terus tadi yang bisa jalan di atas air itu apa namanya? Encang-encang kata orang Pandeglang juga itu bisa jalan di atas air. Gitu. Jadi biasa aja, nggak hebat-hebat banget. Iya. Karena ciri wali yang disebutkan sama Pak Kiai itu ya orang yang bersyariat dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya gitu maksudnya. Kalau hanya sebatas terbang di angkasa, terbang ya mungkin semua burung pun wali. Iya. Kalau berjalan di atas air encang-encang semuanya wali. Ikan pun tiap hari bahkan bisa bernafas di dalam air. Nah, dan lagi tentang zikir sekalipun, ya semuanya baik Pak Kiai ya, mau zikir apapun itu. Cuma lagi-lagi kita harus tahu kapasitas dari pembimbingnya itu sendiri. Iya. Mungkin itu penjelasan tentang wali dan zikir ya, para pemirsa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada sesuatu yang kurang dipahami ataupun ada masalah yang belum dimengerti, bisa di komen di kolom komentar di channel kami. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.